Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pemirsa Lentera Kompas TV Jabar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi hari ini kembali saya ditemani oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Agus Sofiandi atau lebih dikenal dengan Kiwia Cepot. Saya juga sama nih Pak Ustadz ya. Ya. Alhamdulillah kita berdua kembali dan hari ini tema kita sangat luar biasa sekali. Karena ketika bicara hubungan sosial, ketika kita bicara saling mengasihi, saling menyayangi, ternyata tidak hanya saling menyayangi terhadap sesama manusia saja, tetapi kita punya kewajiban untuk saling menyayangi, saling mengasihi sesama makhluk hidup, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini, insya Allah bersama-sama dengan kita, Ibu Ece Kuat akan membahas tentang apa, bagaimana, dan seperti apa sebenarnya kita membangun hubungan baik dengan sesama makhluk Allah Ta'ala. Baik, Ustaz, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Tadi ya, bahwa tema kita pagi ini sungguh menarik. Karena ketika kita bicara tentang hubungan sosial, manusia itu tidak lepas dari kapasitas sebagai homo sapiens, sebagai makhluk sosial. Artinya tidak lepas dari saling membutuhkan terhadap sesama manusia. Tetapi kepada Allah bahwa manusia itu punya kewajiban juga untuk saling menyayangi sesama makhluk Allah. Dan ketika kita bicara makhluk Allah, ternyata alam semesta beserta isinya adalah ciptaannya. Oleh karena itu, mohon Pak Ustadz dapat menjelaskan seperti apa dan cara bagaimana kita bisa mengasihi sesama makhluk Allah. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibil aliyil azim Sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Pemirsa Lentera Kolbu Kompas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah saat ini saya berada di KNC atau Koi Ninja Center yang beralamat di Jalan Sumbersari nomor 100, di mana di sini merupakan peternakan atau pembesaran, pembudidayaan ikan koi. Alhamdulillah, Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Islam agama yang rahmatul alamin artinya bahwa bukan hanya kita harus membina hubungan secara harmonis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Islam juga ini betul-betul menata, betul-betul mengatur tentang hubungan sebagai makhluk sosial, juga mengatur hubungan dengan alam. Kenapa seperti itu? Karena yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin adalah harus menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jadi yang dimaksud dengan bagaimana cara mengasihi dengan makhluk hidup diantaranya karena memang Islam itu sendiri adalah sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Artinya membawa rahmat untuk seluruh alam. Nah, berbicara tentang alam, sebetulnya ini alam ini terdiri daripada beberapa unsur. Yang pertama ada unsur yang disebut dengan nabatat, yang kedua disebut dengan unsur jamadat, yang ketiga disebut dengan unsur hayawanat, yang ketiga disebut dengan malaikat, yang keempat disebut syaitaniyah. Nah, apa unsur nabatat? Yaitu unsur yang tumbuh, yang jadi, contoh ya pepohonan, dedaunan, tanaman, tumbuh dan sebagainya, itu namanya unsur nabatat. Kemudian yang kedua adalah unsur jamadat. Unsur jamadat itu unsur yang keras, batu, cadas, karang dan sebagainya, itu ada di dunia. Dan yang ketiga adalah unsur hayawanat, itu unsur sebagai hewan, makhluk hidup. Nah, contoh ikan koi ini adalah makhluk hidup, gitu ya. Kemudian apa yang diambil daripada ikan koi itu sendiri? Di antaranya kan itu tentang sebuah keindahan. Jadi sebetulnya kalau kita bertafakur tentang ikan koi itu sendiri, bahwa sesungguhnya ikan koi ini tidak diambil daripada dagingnya atau dirasakan sebagaimana ikan-ikan yang lainnya. Biasa dipais, biasa jadi ikan bakar, karena sampai saat ini belum ada restoran yang khusus restoran ikan bakar koi kan, tidak ada kan gitu. Tetapi ternyata subhanallah luar biasa, Allah menciptakan ikan koi ini dengan bentuk yang sangat indah. Karena Allah thayyib wa yuhibbut thayyib. Allah itu indah, maha indah, dan Allah itu mencintai keindahan. Salah satu bentuk Allah maha indah ini diantaranya Allah representasikan di dalam penciptaannya itu berupa ikan koi. Dan karena keindahan inilah ternyata yang membedakan harga antara ikan mas koi dengan ikan mas biasa. Kalau ikan mas biasa ini
mungkin harganya 40.000 1 kilo. 1 kilo, tetapi ini bisa jutaan. Nanti kita akan bincang-bincang dengan owner daripada KNC Koi Ninja Center ini kan. Jadi pada intinya bahwa yang pertama tadi bahwa unsur alam ini diantaranya adalah unsur hayawanat. Berarti Islam membawa rahmat untuk sekian alam itu harus betul-betul kita mencintai terhadap hewan, hayat. Sehingga ada satu syariat di dalam agama Islam itu mungkin pernah mendengar tidak boleh kencing di lubang kan gitu kan. Tidak boleh kencing di bawah pohon yang rindang. Maksudnya apa? Inilah Islam. Kalau kita kencing, mohon maaf, buang air kecil misalkan di lubang-lubang, dikhawatirkan di situ ada makhluk hidup. Kemudian mereka sehingga terganggu dengan kita buang air kecil sembarangan. Artinya bagaimana begitu sangat menghargai Islam terhadap makhluk hidup. Apalagi belum lagi misalkan Rasulullah mencontohkan bahwa ada salah satu hewan yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Di antaranya apa? Kucing. Kemudian ada hewan yang disunahkan untuk membunuh. Disunahkan untuk dibunuh. Apa itu? Cicak. Kan gitu. Sehingga orang yang membunuh cicak sekaligus maka dia mendapatkan pahala 100 kebaikan. Artinya bagaimana? Bahwa ada hewan yang harus kita bunuh dan menjadi sebuah sunnah, tetapi di sana cara membunuhnya pun itu harus sekaligus. Maksudnya apa? Supaya tidak melahirkan rasa sakit di hewan tersebut. Jadi Islam ini sampai mengurusnya, merawatnya, sampai memang berhak untuk dibunuh tetapi tidak boleh menyiksa. Tata cara di dalam sembelih kelak dalam hewan kurban dan sebagainya itu betul-betul dalam Islam. Jadi pada intinya bahwa Islam rahmatan lil alamin khusus kepada hewan ini sudah betul-betul diatur di dalam agama Islam.